Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya takzimi Kiai Haji Hasan Mutawakil Allah selaku pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong. Yang saya hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Probolinggo, yakni Profesor Abdul Aziz. Yang saya hormati Direktur Pasca Sarjana Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, yakni Dr. Imam Bukhari, serta yang sangat saya sayangi, sangat saya banggakan, yang sangat saya takzimi, yaitu orang tua saya yang telah mendukung saya sampai sejauh ini. Kali ini saya akan mengomentari tentang sebuah kaul ulama yang diriwayatkan oleh Syekh Ibnu Athaillah, di mana dijelaskan bahwa orang yang tawadhu itu bukan ia yang ketika merendah menganggap dirinya lebih tinggi dari yang dilakukannya, tetapi orang yang tawadhu itu ia yang ketika merendah menganggap dirinya lebih rendah dari yang dilakukannya. Kaul ulama dari Syekh Ibnu Athaillah ini menjelaskan tentang hakikat dari tawadhu. Tawadhu itu sendiri artinya adalah rendah diri. Beliau menjelaskan tentang hakikat tawadhu ini dengan sangat mendalam dan meluruskan pemahaman yang sering salah atau keliru di tengah-tengah masyarakat kita. Beliau mengatakan bahwasanya tawadhu bukanlah merendahkan diri dengan cara yang tidak semestinya, bukan pula dengan menghinakan diri, berpura-pura lemah atau menampilkan diri lebih rendah dari kenyataannya. Tawadhu justru berkaitan dengan sikap batin seseorang untuk memandang dirinya sendiri ataupun memandang orang lain. Syekh Ibnu Athaillah menegaskan bahwa orang yang benar-benar tawadhu adalah orang yang menyadari kedudukannya secara sadar, secara jujur, baik dengan kelebihannya ataupun kekurangannya. Ia tidak merasa lebih tinggi dari orang lain. Ia tidak memandang dirinya istimewa meskipun memiliki ilmu, kedudukan, kekayaan atau amal yang lebih daripada orang lain. Namun pada saat yang sama ia juga tidak menafikan nikmat yang Allah berikan kepadanya. Ia tidak menolak karunia Allah dengan berpura-pura rendah, karena justru itu adalah bentuk dari ketidakjujuran dan bisa mengarahkan pada riya yang tersembunyi. Tawadhu yang sejati terlihat dari cara kita memperlakukan orang lain. Orang yang tawadhu menghormati siapapun tanpa melihat status atau jabatan, usia ataupun tingkat keilmuan. Ia tidak meremehkan orang yang berada di bawahnya dan tidak merasa kecil pula di hadapan orang yang dianggap lebih tinggi darinya. Dalam pandangannya kemuliaan hanya milik Allah, sedangkan manusia semuanya sama, yaitu merupakan hambanya yang membutuhkan rahmat Allah. Kaul ini juga menekankan bahwa tawadhu bukan berarti menghilangkan izzah atau menghilangkan kehormatan diri. Islam tidak mengajarkan sikap rendah diri yang menjatuhkan martabat, apalagi sampai membiarkan diri sendiri dizolimi atau direndahkan secara tidak adil. Seseorang yang tawadhu tetap menjaga kehormatan dirinya, bersikap tegas dalam kebenaran, dan tidak takut menegakkan hak. Namun semua itu dilakukan tanpa kesombongan dan tanpa merasa lebih baik daripada orang lain. Dalam konteks kehidupan sehari-hari, kaul ini mengajarkan bahwa tawadhu tercermin dari kesediaan menerima kebenaran dari siapapun, lapang dada terhadap kritik,
tidak mudah tersinggung ketika dinasehati, serta tidak bangga yang berlebihan atas prestasi yang telah diraih. Orang yang tawadhu akan merasa bahwa segala kebaikan yang ia miliki hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada alasan untuk menyombongkan diri. Dengan demikian, kaul ulama ini memperluas pemahaman bahwa tawadhu adalah keseimbangan antara pengakuan nikmat Allah dan pengosongan hati dari kesombongan. Tawadhu itu merupakan sikap yang luhur yang lahir dari kesadaran spiritual, bukan sekedar tampilan luar. Tawadhu menjadikan seseorang mulia di sisi Allah dan dicintai manusia karena kerendahan hatinya. Kerendahan hatinya itu memancarkan ketulusan, ketenangan, dan kebijaksanaan dalam bersikap. Salah satu kisah Nabi yang sangat jelas menggambarkan makna dari tawadhu, sebagaimana dijelaskan dalam kaul ulama yang telah diriwayatkan oleh Syekh Ibnu Athaillah. Salah satu contohnya adalah kisah Nabi Muhammad SAW ketika menaklukkan kota Mekah. Saat itu Nabi Muhammad sedang memasuki Mekah sebagai pemimpin besar yang menang tanpa perlawanan berarti. Beliau memiliki kekuatan, pasukan, dan kedudukan yang tinggi. Secara manusiawi, peristiwa ini bisa menjadi momen untuk menunjukkan kebesaran diri atau membalas perlakuan buruk kaum Quraisy yang dahulu mengusir, menyakiti, bahkan memerangi beliau. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Nabi Muhammad SAW memasuki Mekah dengan kepala menunduk hingga hampir menyentuh pelana unta sebagai bentuk dari kerendahan hati kepada Allah, bukan karena merasa hina ataupun merasa lemah, melainkan karena menyadari bahwa kemenangan itu murni karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Sikap Nabi Muhammad ini sejalan dengan kaul ulama tersebut, bahwasanya tawadhu bukanlah merendahkan diri secara palsu, tetapi menempatkan diri sesuai dengan hakikatnya. Nabi Muhammad SAW tidak menolak atas kemenangan, tapi tidak juga berpura-pura kalah dan tidak menghilangkan kewibawaannya sebagai pemimpin. Beliau tetap berdiri tegas sebagai Rasul dan pemimpin umat, tetapi hatinya penuh ketundukan kepada Allah dan kasih sayang kepada manusia. Contoh lain terlihat ketika Nabi Muhammad SAW memilih hidup sederhana, meskipun beliau memiliki kesempatan untuk hidup dengan mewah. Beliau menjahit sandalnya sendiri, menambal pakaian, duduk dan makan bersama para sahabat tanpa adanya perbedaan. Bahkan bersama pula orang yang miskin serta budak. Semua ini bukan karena beliau tidak mampu untuk hidup layak, tetapi karena beliau tidak ingin kelebihan yang Allah berikan menjadikan dirinya merasa lebih tinggi dari orang lain. Nah, inilah bentuk tawadhu yang hakiki, yakni mengakui nikmat Allah tanpa dengan rasa yang sombong. Kisah Nabi Muhammad SAW juga tampak ketika beliau menerima pendapat dari para sahabat. Dalam perang Khandaq, ide menggali parit datang dari sahabat Nabi, yakni Salman Al-Farisi, seorang sahabat yang bukan dari Quraisy dan dahulu berstatus sebagai budak.
Nabi menerima usulan itu dengan lapang dada, tanpa merasa gengsi sebagai seorang nabi dan seorang pemimpin yang tertinggi. Hal ini menunjukkan bahwa tawadhu itu tercermin dalam kesediaan menerima kebenaran dari siapapun. Melalui kisah-kisah ini tampak jelas bahwa tawadhu menurut ajaran para nabi bukanlah merendahkan diri secara berlebihan atau meniadakan kehormatan, melainkan membersihkan hati dari kesombongan, menisbatkan segala keutamaan kepada Allah, serta memperlakukan manusia dengan adil dan penuh hormat. Inilah tawadhu yang sejati, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam qaul yang diriwayatkan oleh Syekh Ibnu Athaillah. Kisah yang lainnya yakni datangnya dari kisah Nabi Musa alaihi salam. Kisah ini juga memberikan tawadhu yang mendalam ketika beliau diperintahkan oleh Allah untuk belajar kepada Nabi Khidir. Nabi Musa adalah seorang rasul yang besar, pemimpin Bani Israel dan penerima wahyu langsung. Namun beliau tetap bersedia melakukan perjalanan yang jauh, menghadapi kelelahan dan bersikap sebagai murid. Nabi Musa tidak merasa kedudukannya lebih tinggi sehingga ia menolak belajar. Tidak seperti itu. Ia juga tidak berpura-pura rendah dengan menafikan kenabiannya, tetapi menempatkan diri secara proporsional. Seorang nabi yang tetap membutuhkan ilmu dari Allah melalui perantara hambanya yang lain. Inilah tawadhu yang hakiki, menerima kebenaran tanpa merasa dirinya merasa lebih unggul. Adapun kisah Nabi Yusuf alaihi salam juga mencerminkan makna dari sifat atau sikap tawadhu yang seimbang. Setelah menjadi penguasa Mesir, memiliki jabatan yang tinggi dan kekuasaan yang besar, Nabi Yusuf tidak berubah menjadi sombong. Ketika bertemu kembali dengan saudaranya yang dahulu menzaliminya, beliau tidak membalas dendam dan tidak pula merendahkan diri yang secara berlebihan. Ia berkata bahwa semua yang terjadi adalah bagian dari ketetapan Allah. Dengan sikap ini, Nabi Yusuf mengakui nikmat dan kedudukannya, tetapi tetap menisbatkan segala keutamaan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada dirinya sendiri. Dari kalangan sahabat, kisah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sangat relevan dengan gambaran tentang sikap tawadhu. Sebagai khalifah yang menguasai wilayah yang luas, Umar tetap hidup sederhana dan sangat terbuka terhadap kritik. Pernah suatu ketika ada seorang perempuan biasa yang menegur Umar di depan umum terkait kebijakan mahar. Umar tidak tersinggung dan tidak marah dan tidak merasa juga bahwa dia direndahkan. Ia justru mengakui kesalahannya dan berkata bahwa perempuan tersebut benar dan Umar keliru. Ini menunjukkan tawadhu yang sejati, tidak merasa hina ketika dikoreksi, tidak merasa ia selalu benar karena ia memiliki jabatan yang tertinggi. Kisah yang lain datangnya dari kisah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, juga menggambarkan hal yang sama, yakni tentang sikap tawadhu yang sangat mendalam. Setelah diangkat menjadi khalifah, beliau berkata bahwa dirinya bukanlah yang terbaik di antara kaum muslimin dan meminta untuk diluruskan jika salah. Namun sikap ini bukan berarti Abu Bakar lemah atau tidak layak untuk menjadi seorang pemimpin.
Justru ia tetap tegas dalam kebenaran seperti saat memerangi kaum yang menolak membayar zakat. Tawadhu Abu Bakar tampak pada hatinya yang bersih dari kesombongan, bukan pada hilangnya ketegasan dan wibawa. Kisah-kisah ini menegaskan bahwa tawadhu menurut ajaran Islam adalah kerendahan hati yang lahir dari keimanan dan kesadaran akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, bukan sikap yang menghinakan diri. Baik nabi maupun sahabat menunjukkan bahwa seseorang yang berada di puncak kedudukan yang ilmunya tinggi, kekuasaannya tinggi, namun tetap tawadhu karena hatinya tunduk kepada Allah dan adil kepada sesama manusia. Itu saja yang dapat saya sampaikan dalam mengomentari qaul ulama ini yang diriwayatkan oleh Syekh Ibnu Athaillah. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf karena saya masih uh, sedang belajar, kita sama-sama belajar. uh, Mohon maaf atas segala kesalahan dan khilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.